Persaingan capres makin panas. Puan mulai menyerang, ganteng tak bisa kerja. Pemilihan Pilpres masih 2 tahunan lagi. Tensi politik makin hangat menuju panas. Beberapa lembaga survei telah rajin melakukan pekerjaannya dan memunculkan kandidat kuat Capres 2024. 3 kandidat paling kuat yang menjadi langganan hasil survei adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Putri mahkota PDIP tidak pernah masuk 3 besar. Tetapi PDIP seolah menutup mata dan memaksakan diri mendorong Puan Maharani menjadi Capres 2024 nanti. Persaingan kandidat Capres mulai panas. Puan Maharani mulai melakukan manuver panasnya di Jawa Tengah. Ketua DPR RI Puan Maharani sempat berbicara terkait pemimpin yang paling tepat untuk dipilih. Dia meminta para kadernya tidak memilih pemimpin karena sering muncul di media sosial tapi tidak bisa bekerja. Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani saat kunjungan ke DPC Wonogiri pada Selasa 26 April. Puan awalnya berbicara terkait pemimpin yang cinta Indonesia dan mau bergotong royong. Puan lantas membeberkan alasannya terkait kriteria pemimpin tersebut. Dia menyinggung banyak orang yang suka memilih pemimpin asalkan ganteng, bukan perempuan, hingga sering muncul di media sosial meski tidak bisa kerja. Lalu siapakah gerangan capres ganteng tak bisa kerja yang dimaksud Puan? Seperti biasa politikus bicaranya tidak jelas, ngambang dan multitafsir. Tidak menyebut orang, hanya berani menyebut ciri-cirinya. Sedangkan ciri-ciri seperti ini relatif dan banyak orang tidak tertuju pada 1 atau 2 orang. Tapi ya sudah, kita telusuri saja kira-kira apa maksud dan siapa yang dimaksud Puan. Ganteng tapi tidak bisa kerja. Maksud sindiran Puan ini mungkin menyerang 4 sosok bakal capres yang selama ini beredar di masyarakat. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan AHY. Walaupun untuk menelisik kriteria ganteng dan tidak bisa kerja yang susah juga karena relatif. Kriteria ganteng ya bisa sangat luas. Orang bilang semua laki-laki itu ganteng karena yang cantik adalah wanita. Betul juga sih, tapi tidak sepenuhnya tidak salah. Karena tidak semua laki-laki bisa dikatakan ganteng. Kakek-kakek misalnya, sangat jarang kakek-kakek bisa disebut ganteng. Jadi ganteng itu tidak semua laki-laki. Jangankan orang yang sudah berumur, yang masih muda pun tidak semuanya bisa dibilang ganteng. Oleh karena itu capres ganteng itu bisa Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan AHY. 4 orang ini menurut penilaian publik masuk kategori ganteng. Puan Maharani ini ingin tegaskan untuk urusan capres, jangan hanya lihat fisik, tapi lihat rekam jejaknya. Ini kritik bagus, agar siapapun yang mau maju harus pamer kinerja ke rakyat. Kita tinggal nunggu sindiran balik capres yang merasa ganteng seperti apa. Ganjar Pranowo bisa dilihat kinerjanya karena beliau adalah pemimpin Jawa Tengah. Sangat mudah menilainya. Bagaimana pembangunan di Jawa Tengah sampai saat ini? Kemampuan pemimpin seorang Ganjar Pranowo, saya kira sudah sangat teruji. Sebelumnya Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode. Prestasi yang patut dibanggakan saya kira. Dibandingkan Puan sendiri yang belum pernah menjadi pemimpin daerah. Anies Baswedan sekarang ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jika Ganjar sudah 2 periode, Anies baru akan menyelesaikan 1 periode pemerintahannya. Kemungkinan besar Anies tidak akan nyalon lagi jadi gubernur DKI Jakarta karena dirinya akan maju jadi calon presiden di Pilpres mendatang. Prestasi kerjanya dapat dilihat selama Anies memimpin Jakarta. Tentu saja setiap orang berbeda-beda. Ada yang menganggap Anies sukses jadi gubernur, ada juga yang tidak, termasuk para pembaca setia Siward. Yang jelas bagaimanapun kinerja Anies selama menjabat gubernur DKI Jakarta mengantarkan dia menjadi kandidat serius Capres 2024 bersama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Lalu ada AHY. Nah, AHY ini belum pernah menjadi pemimpin masyarakat sipil alias pemimpin daerah. Beliau pernah memimpin di intern TNI dan sekarang jadi ketua umum Partai Demokrat. Menurut penggemar AHY, tentu saja prestasi AHY membanggakan. Pihak penggemar tersebut tidak jauh ya dari intern kader Partai Demokrat sendiri.
karena kinerja AHY belum bisa terasa oleh masyarakat umum. Sindiran Puan tersebut sebetulnya berlaku secara umum kepada pesaing-pesaing Puan di Pilpres 2024. Serangan Puan seperti ini ya wajar saja menurut saya. Jangan sampai kejadian di pasar terulang kembali. Pedagang pasar sama sekali tidak mengenali Puan Maharani. Artikel ini ditulis oleh Adin di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.